Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Novita Wulandari dengan NPM 2013041056. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari materi kelompok 2, yaitu tentang menyimak. Apa sih menyimak itu? Nah, menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Lalu, apa saja tahap-tahap dalam menyimak? Tahap-tahap dalam menyimak itu ada tahap mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Nah, pertama yaitu tahap mendengar. Tahap mendengar yaitu tahap awal yang dilakukan oleh penyimak. Pada tahap ini, penyimak baru saja mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaranya. Selanjutnya, setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, penyimak berusaha untuk memahami isi ujaran atau pembicaraan dengan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Setelah penyimak memahami makna ujaran pembicara, penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicaraan. Apakah tujuan bermakna tersurat atau ada makna tersirat di balik ujaran-ujarannya. Selanjutnya, tahap menginterpretasi atau menafsirkan dilanjutkan dengan tahap menilai atau mengevaluasi. Penyimak yang baik tidak asal menerima apa-apa yang disimaknya, tetapi dia akan menilai di mana keunggulan dan kelemahannya, kebaikan dan kekurangan sang pembicara, sehingga pesan, gagasan, atau pendapat pembicara dianggapnya pantas atau untuk diterima harus ditolaknya. Yang selanjutnya yaitu ada tahap menanggapi. Nah, pada tahap ini penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dalam menyimak. Nah, dalam proses menyimak ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama ada faktor fisik, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor sikap, kelima faktor jenis kelamin, dan yang keenam faktor pengalaman. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai faktor fisik. Nah, faktor fisik di sini di mana kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang paling penting dalam turut menentukan keaktifan dan kualitas keaktifan dalam menyimak. Lalu kondisi fisik yang mengganggu dalam menyimak ini yang pertama bisa karena adanya kondisi yang lelah, yang kedua karena adanya kondisi yang jauh dari gizi yang normal, dan yang ketiga bisa saja karena kita mempunyai suatu penyakit sehingga terjadinya kurang perhatiannya terganggu. Selanjutnya ada faktor lingkungan fisik. Nah, faktor lingkungan fisik yang mengganggu menyimak itu bisa karena adanya suara kebisingan di jalan, lalu adanya orang yang berjalan kian kemari, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor sikap atau sifat-sifat pribadi dalam diri seseorang. Nah, faktor psikologis yang dimaksud itu bisa karena adanya bosan atau jenuh, yaitu kondisi di mana seseorang bosan dan jenuh karena bahasa yang terlalu lama dan panjang, sehingga penyimak itu sudah merasa bosan. Lalu selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Nah, pada faktor ini pria dan wanita cenderung memiliki perbedaan. Nah, seperti contoh, di mana pria itu lebih objektif sedangkan wanita itu lebih subjektif. Pria juga lebih aktif sedangkan wanita itu lebih ke pasif. Lalu pria juga cenderung netral sedangkan wanita itu cenderung ke memihak, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu faktor lingkungan fisik. Nah, faktor lingkungan fisik ini kita bisa melakukan dengan cara pembicara itu harus berbicara dengan suara yang menyenangkan. Nah, dan memberi pengarahan yang jelas dan tepat serta tegas. Selanjutnya yaitu tujuan dari menyimak. Nah, tujuan dari menyimak ini yang pertama untuk memperoleh informasi yang bersangkut paut dengan pekerjaan atau profesi. Yang kedua, agar menjadi lebih efektif dalam hubungan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bermasyarakat. Nah,
Yang terakhir yaitu agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang didengar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang terakhir adalah manfaat dari menyimak. Manfaat dari menyimak ini banyak sekali, di antaranya untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup kita agar lebih berharga. Dan yang kedua itu meningkatkan intelektual. Yang ketiga bisa untuk memperkaya kosakata dan bisa menambah wawasan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah materi tentang menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.